warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Abdison Asri, SHMH. Saya salah satu dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya hukum pidana, hukum acara pidana, dan tindak pidana khusus. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah tindak pidana khusus ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami karakteristik dan jenis-jenis tindak pidana khusus yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. 2. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan kepribadian, keterampilan, dan keilmuan hukum melalui kemampuan mengkaji peraturan-peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun kemampuan akhir dalam setiap pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menelaah pengertian dari unsur tindak pidana. 2. Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis tindak pidana khusus di luar KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana korupsi. 4. Mahasiswa mampu menelaah dan memberi contoh gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana penyuapan dan pemerasan. 5. Mahasiswa mampu menelaah dan memberi contoh tindak pidana pencucian uang atau money laundering. 6. Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 7. Mahasiswa mampu menelaah tindak pidana kekerasan seksual. 8. Mahasiswa mampu menganalisis cybercrime. 9. Mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, materi pembelajaran pada mata kuliah ini: pertama, mengenai pengertian dan unsur tindak pidana. Yang kedua, pengertian dan jenis tindak pidana tertentu di luar KUHP. 3. Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering. 5. Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 6. Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 7. Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 8. Tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam setiap pembelajaran mata kuliah tindak pidana khusus ini, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan menggunakan pendekatan dengan istilah DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Di mana pendekatan DIA ini adalah penggabungan 3 pendekatan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan cara penyampaian materi oleh dosen dalam perkuliahan. Interaction adalah interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Sementara assessment adalah penilaian atau evaluasi. Ketiga pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Adapun teknis yang saya gunakan dalam pendekatan ini adalah: dalam delivery, setiap penyampaian materi saya menggunakan metode ceramah, menggunakan materi ajar yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, yang didukung dengan
media pembelajaran yang aktif, inovatif, seperti menggunakan PPT yang menarik. Hal ini agar mahasiswa mampu memahami apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Sementara interaction, di mana saya berusaha bagaimana dalam setiap pembelajaran mahasiswa dapat berinteraksi aktif, sehingga saya dalam setiap kegiatan pembelajaran memfokuskan atau mengedepankan pendekatan student centered learning, yaitu menjadikan mahasiswa sebagai pusat pendidikan, sehingga melibatkan mahasiswa dalam diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, debat, dan aktivitas-aktivitas lain yang dapat memicu kepercayaan diri mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Terakhir, dalam asesmen atau evaluasi, di mana dalam setiap awal perkuliahan saya selalu menyampaikan atau memaparkan di RPS saya mengenai metode evaluasi yang berlaku di Universitas Trijatha Masukan Surya Dharma, yaitu pertama 5% untuk kehadiran, 10% tugas, 15% untuk UTS atau ujian tengah semester, 20% untuk ujian akhir semester atau UAS, dan 25% aktivitas partisipasi, serta 25% lagi tugas dalam bentuk case basic learning atau studi kasus. Berikut ini merupakan cuplikan pengajaran saya di kelas dalam perkuliahan tatap muka dengan pokok pembahasan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan karakteristik tindak pidana khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya ya. Oke, baik. Kita hari ini melanjutkan perkuliahan tindak pidana khusus di sesi pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan sebelumnya rekan-rekan sudah menyampaikan sudah mengikuti perkuliahan tindak hukum pidana, gitu ya. Kita sebelumnya dari hukum pidana, berbicara tentang hukum pidana, dan sekarang kita bicara tindak pidana. Kenapa kita ada ini? Karena waktu kemarin sudah menyampaikan tentang hukum pidana, itu ada pembagian hukum pidana, ada pidana apa? Ada pidana kodifikasi dan tidak terkodifikasi. Nah, hari ini mari kita tentang pidana khusus. Pertanyaan tentu, kenapa kita belajar pidana khusus? Padahal sebenarnya sudah belajar hukum pidana. Gitu ya. Nah, waktu kemarin waktu belajar hukum pidana, yang berarti kita mengenal hukum pidana. Benar? Nah, sekarang 2026 sudah ada perubahan. Tahu kan? Undang-undang nomor berapa? Nah, kalau setelah waktu sudah belajar hukum pidana, apa saja jenis tindak pidana di KUHP? Apa? Materi dan formil. Oke. Kalau jenis tindak pidananya, yang ada di KUHP apa contoh tindak pidana? Apa? Oh, yang di KUHP? Pembunuhan. Oke, apa lagi? Pencurian. Apa lagi? Penganiayaan. Apa lagi? Penggelapan. Tapi yang tadi di dalam penggelapan itu bisa juga menjadi pitsus. Tidak. Paham ya? Nah, pertanyaannya, kenapa adanya pitsus? Kenapa? Kita lihat melatar belakang. Ya, kita lihat latar belakang. Karena perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi, maka kejahatan yang sudah sampaikan dari COVID misalnya, curian, pembunuhan, ternyata mengalami perubahan, perkembangan. Ya, itu menunjukkan. Kita lihat. Nah, ini ada apa yang khusus? Ya kan, di Babi Dulu ada. Babi Dulu ada. Tapi dalam hukum tidak ada. Kita lihat latar belakang. Oke, ini pertanyaan.
Karena tidak semua tindak kejahatan itu yang bisa tertampung di kawan. Tidak semua kejahatan tertampung. Karena berkembang. Sudah ya? Ada. Nih. Karena perkembangan masyarakat. Tadi, contoh tadi, bisa bilang pencurian. Karena dulu, pencurian secara konvensional. Orang mencuri, jelas barangnya. Seperti itu, konvensional. Tapi pencurian dengan kekhususan, gimana lagi? Berkembang. Pencurian. Sehingga orang mencuri tidak lagi fisik. Tapi bisa teknologi. Jadi dengan teknologi bisa orang mencuri rekening antar rekening. Itu perkembangan. Rekening apa itu? Rekening antar rekening. Begitu pun. Kalau dulu orang merampok itu jelas-jelas merampok uang, mengambil tas, gitu ya. Tapi untuk perkembangan masyarakat ditambah lagi pengetahuan perilaku yang tidak berintegritas sehingga perampokan itu bisa bergeser korupsi. Jadi bergeser. Gitu ya. Mungkin belanja makanan tidak perlu uang lagi kan. Lalu pakai apa? Shopee. Duit beli sepatu nggak perlu kita pakai sepatu kan? Pakai apa? Shopee. Rapi beli baju perlu kan? Enggak kan? Begitu pun orang tua kita dulu kalau belanja itu harus pasar itu kan kalau hujan ngecek naik ojek itu harus seperti itu. Tapi bergeser begitu memudahkan kan jadi sudah nggak perlu pindah ke tempat ini. Tetapi perkembangan teknologi ternyata berubah perilaku orang menjadi sebuah kejahatan. Maka lahir namanya kejahatan cyber bergeser. Amin. Nah, apalagi sekarang kan lagi Piala Dunia. Semalam semifinal. Ada yang nonton? Ada yang bertaruh? Kita lihat? Jangan ada. Nah, kalau ada taruhan itu kan ketemu. Tapi bisa nggak taruhan itu menjadi online? Apa namanya? Jual berpinjam. Judo. Atau apa? Judi bola. Ya kan? Siapa yang pernah main judi bola? Ya kan? Judi bola menjadi sebuah perkembangan kejahatan. Begitupun, baik suka main kartu, suka main gaple, enggak suka. Suka main gaple, enggak suka. Main kartu suka. Kalau dulu main kartu ketemu kan? Sekarang bisa, perlu nggak main kartu itu ketemu kan? Sekarang nggak bisa. Udah bisa kita bermain. Oh, bisa menjadi bergeser. Jadi perkembangan masyarakat itu membuat tindak pidana itu berkembang. Bergeser. Begitupun nyaman. Oh nggak tahu. Prostitusi juga bergeser. Dulu orang prostitusi pasti ada daerah lokalisasi. Kalau sekarang sudah ada online, ya kan? Yang warna biru itu kan sosmednya. Jadi nggak perlu ketemu pergi ke lokalisasi konsepnya.
Pergeseran-pergeseran itulah menjadi sebuah tindak mengenai perampokan Pak. perampokan. Kenapa? Yang korupsi itu kan kalau misalnya korupsi itu kan udah berlangsung lama gitu Pak dari zaman dulu itu. Kenapa perampokan disamain sama korupsi Pak? Oh gitu. Ini konsepnya bukan sama kali. Bisa dilihat seperti ini. Tapi kan polanya beda. Kalau ini kan konvensional. Ya nggak? Kalau perampokan di sini, itu orang mengambil tas. Ya nggak? Kalau di sini, dengan senyum saja, uang bisa ada. Dengan pulpen, dia bisa hilang. Begitu kan? Korupsi. Ya kan? Mana? Kalau baru-baru ini apa kita yang menemukan? Begitu. Sesuai mata perintah. Jam itu sama. Berapa barang itu kan? Banyak. 7 kilogram emas. Ya kan? Pernah. Jumlah uang setengah triliun. Gitu ya. Itu kalau disebar di lantai ini berapa? Habis. Jadi tinggi gitu ya. Konsep. Jajah. Jadi itu pergeseran. Ada lagi terjadi pergeseran ini sehingga menunjukkan budaya ini tidak ada khusus. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjut. Lalu apa yang khusus? Beberapa kita lanjutkan. Jadi ada beberapa macam istilah. Ada yang menyebut itu hukum pidana khusus. Tapi ada juga menyebut hukum tidak pidana khusus. Apapun istilahnya itu sama. Dua kali itu. Ada juga menyebut hukum pidana di luar KUHP. Itu juga khusus. Jadi beberapa istilah-istilah ini yang juga dipakai oleh Pak. Tapi itu sama. Kita contohkan. Ini. Ombudsman. Dia menggunakan istilah hukum tindak pidana khusus. Ya kan? Kita lihat ahli anggaran. Dia malah menggunakan istilah berbeda, pidana di luar KUHP. Ahli Samsudin hukum pidana khusus. Jadi itu berapa istilah? Kita lihat menurut ahli anggaran apa itu hukum atau pidana berapa? Keseluruhan ketentuan pidana yang di luar KUHP. Asas Samsudin. Apa itu hukum pidana khusus? Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tidak pidana yang diatur dalam undang-undang yang khusus. Dari dua ahli ini, sudah jelas maksudnya apa itu pidana khusus? Jelas. Yang kalau dia bahasa sendiri, apa itu atau tidak pidana khusus? Kalau menggunakan bahasa sendiri. Jadi apa itu pidana khusus? Pidana. Apalagi pidana berbagai apa? Yang pidana khusus. Kekhususannya itu diatur karena ini inti dari pidana khusus. Jadi yang sampai kalau ini. Apa itu pidana khusus? Dari beberapa hal itu. Tindak pidana khusus itu merupakan satu aturan yang mengatur suatu ketentuan pidana, tapi ketentuan itu di luar KUHP. Termasuk jenis pidana di luar KUHP. Itu kunci itu. Yang kedua, hukumnya tidak hanya material yang ada di KUHP, termasuk kalau ada penyimpangan di formil. Apa itu formil? Hukum acara juga khusus. Yang ketiga, pidana khusus itu juga mengatur tentang perbuatan tertentu yang mengatur subjek hukum tertentu. Apa contohnya? Subjek hukum tertentu. Itu juga khusus.
Apa contohnya? Hah? Apa? Kelompok tertentu. Contohnya apa? Menjadi subjek pidana, yaitu anggota TNI. Jadi anggota TNI itu bagian khusus. Kenapa? Karena peradilannya pun bukan di peradilan umum. Maka ini sebutan termasuk kalau subjeknya. Jadi jangan saudara heran kenapa TNI melakukan pelanggaran itu tidak di peradilan umum, karena dia bagian dari. Silakan. Ya. Tidak punya fokus Pak. Terus itu kelompok kedua adalah TNI yaitu peradilan militer. Apakah tidak bisa fungsinya peradilan lain lagi selain peradilan kita tahu? Selain militer. Kalau untuk saat ini kalau bicara subjek untuk pidana baru militer ya. Jadi belum ada lagi Pak. Belum ada. Hanya peradilan khusus ada. Contohnya pidana pelayaran. Itu sudah ada peradilan pelayaran. Tapi kalau untuk subjeknya hanya TNI ya. Polri gimana? Itu berbeda. Nah termasuk nanti misalnya mengambil tugas akhir bicara tentang ketenagakerjaan, sanksi pidana ketenagakerjaan, maka undang-undang sanksi pidana ketenagakerjaan itu juga bagian dari disebut pidana di bidang ketenagakerjaan. Kalau pajak khusus umum, khusus juga disebut pidana di bidang perpajakan. Sampai di sini ada kita diskusikan berbeda. Kita masuk role dari pengertian. Lantas apa role itu bisnis itu? Tanya. Ini ada 3 kelompok yang dapat dikualifikasi sebagai undang-undang pidana khusus ini. 1. Undang-undang itu tidak dikodifikasi. Jelas maksudnya ini. Kalau yang terkodifikasi apa contohnya? Tahu. Kitab undang-undang hukum pidana itu disebut yang terkodifikasi. Kenapa? Itu dibukukan. Yang kedua, peraturan, ya, dia itu sebenarnya hukumnya administrasi, tetapi bersanksi pidana. Tadi kita lihat undang-undang ketenagakerjaan, karena tidak ada sanksi pidana, juga menjadi bagian kualifikasi undang-undang pidana. 3, ini. Kalau ada undang-undang yang mengandung tentang hukum pidana khusus, delik atau kelompoknya juga tertentu, perbuatannya juga tertentu, itu juga lingkup bisnis. Kenapa? Contohnya adanya undang-undang TNI menjadi bagian dari bisnis. Ya kan? Ya. Kita ya kan? Enggak. Ada lagi? Silakan mulai. Lanjut. Dengan demikian, hukum pidana khusus sama dengan hukum pidana tidak berdiri sendiri. Dia juga harus dibantu oleh hukum-hukum lain. Apa intinya hukuman ini? Menjadi hukum pidana. Kalau ini menjadi spesialis. Tadi juga hukum acara. Kalau sekiranya tidak ada diatur hukum acaranya, maka dipakai kitab undang-undang hukum acara. Tapi kalau diatur tersendiri, maka dikesampingkan hukum acara pidana. Jasa, contohnya penyidikan, misalnya, itu kan? Kalau itu
perlu tipikal menjadi sendiri pokoknya. Itu konsep. Nah, kalau nggak kita tanya, apa legitimasi? Kenapa boleh adanya pidana khusus ini? Apa dasar sehingga diperbolehkan khusus ini menjadi dalam arti hukum pidana? Jelas semuanya? Silakan kita diskusikan atau yang kita tanyakan. Sudah cukup? Gitu ya. Mungkin itu materi pertemuan kita di pertemuan ketiga ini mengenai tentang pengertian dan jenis tindak pidana khusus. Next, pertemuan selanjutnya kita akan mengulas beberapa undang-undang yang disebut, salah satunya mengenai undang koperasi. Itu ya. Baik, mungkin saja yang waktu sudah semuanya kan. Oke, kalau itu bisa kita akhiri. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga atas waktunya. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siap.